wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video ini insya Allah saya akan membahas tentang pengembangan media di YouTube untuk layanan bimbingan dan konseling pada anak berkebutuhan khusus. Saya memilih membahas topik ini karena saat ini YouTube sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga bisa dimanfaatkan sebagai media yang lebih menarik dalam layanan bimbingan dan konseling, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus atau anak ABK adalah anak yang memiliki karakteristik yang berbeda dari anak pada umumnya, baik dari segi fisik, intelektual, maupun emosional. Nah, karena itu mereka membutuhkan pendekatan khusus termasuk dalam layanan bimbingan dan konseling. Namun dalam pelaksanaannya, layanan bimbingan konseling untuk ABK sering menghadapi beberapa tantangan seperti anak yang kesulitan memahami materi, keterbatasan dalam berkomunikasi, serta kurangnya media yang menarik dan interaktif. Baik, adapun salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan YouTube sebagai media layanan bimbingan dan konseling. Nah, YouTube memiliki keunggulan karena menyajikan visual dan audio yang menarik sehingga lebih mudah dipahami oleh anak berkebutuhan khusus. Selain itu, video juga bisa diputar ulang sesuai kebutuhan anak. Nah, melalui media ini, anak dapat belajar mengenali emosi, melatih keterampilan sosial, serta memahami situasi sehari-hari dengan cara yang lebih sederhana dan menyenangkan. Nah, adapun pengembangan media dalam mengembangkan media YouTube untuk anak ABK, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana. Yang kedua, durasi video yang singkat. Yang ketiga, visual yang jelas dan tidak berlebihan, serta fokus pada satu topik dalam satu video. Oke, agar lebih mudah dipahami, berikut ini saya tampilkan materi dalam bentuk slide. Di bagian ini kita akan bahas tentang mengenali emosi dan cara mengontrolnya. Jadi emosi itu sebenarnya perasaan yang muncul sebagai respon dari suatu situasi. Misalnya saat kita senang, sedih, atau marah karena sesuatu yang kita alami. Nah, ada beberapa emosi dasar yang sering kita rasakan seperti senang, sedih, marah. Selanjutnya ada pentingnya mengenali emosi. Nah, jadi mengenali emosi itu penting banget karena bisa membantu kita memahami diri sendiri, mengurangi perilaku negatif, dan juga meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Nah, selanjutnya ada cara mengenalkan emosi. Nah, cara mengenalkan emosi ini ke anak bisa pakai cara yang sederhana, misalnya dengan bahasa yang mudah dipahami, ekspresi wajah, atau menggunakan gambar. Nah, kalau cara mengontrol emosi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan seperti menarik napas, menghitung, mengungkapkan perasaan, dan juga meminta bantuan kalau diperlukan. Contoh penerapan saat marah, misalnya nih, saat anak merasa marah, anak bisa diajarkan untuk mengatakan aku marah, atau habis itu lalu menarik nafas dan menghitung sampai 3 supaya bisa lebih tenang. Media YouTube. Nah, media YouTube ini dipilih karena punya banyak kelebihan seperti visual dan audio yang menarik, bisa diulang dan lebih mudah dipahami oleh anak. Selain itu, ada analisis media. Media yang dibuat juga menggunakan bahasa yang sederhana, dapat dipahami, dan visualnya yang jelas, serta durasi yang singkat sehingga lebih sesuai untuk anak berkebutuhan khusus. Dari contoh video yang telah ditampilkan, media ini dirancang khusus untuk anak berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, ada pengguna bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh anak. Yang kedua, penggunaan visual berupa ekspresi wajah untuk membantu anak mengenali emosi secara lebih konkret. Dan adapun yang ketiga, durasi video yang singkat agar anak tidak mudah bosan. Nah, ada yang keempat, adanya latihan sederhana seperti menarik napas dan menghitung untuk membantu anak mengontrol emosi. Nah, dengan demikian, media ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga
membantu anak dalam memahami dan mempraktikkan keterampilan emosional dan sosial. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan media YouTube dalam layanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu inovasi yang efektif khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, media ini dapat membuat layanan bimbingan dan konseling menjadi lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.